Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan eh, pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya pada mata kuliah analisis numerik ini. Jika sebelumnya video yang saya berikan, yang saya sudah sampaikan kepada adik-adik, itu adalah video terkait interpolasi dengan metode Newton. Nah, pada kali ini kita masih akan mempelajari terkait interpolasi, tetapi menggunakan metode yang lain, yaitu namanya adalah metode Lagrange. Ya, jadi kalau saya tulis di sini, kali ini kita akan membahas interpolasi dengan metode Lagrange. Jadi Lagrange, ini R. Jadi metode interpolasi dengan metode Lagrange. Nah, sebelum itu saya tuliskan terlebih dahulu bentuk umum daripada interpolasi, ya. Jadi kalau adik-adik ingat, bentuk umum daripada interpolasi itu dalam hal ini misalnya interpolasi orde 1, bentuk umumnya adalah F1X sama dengan Fx0 ditambah X dikurangi X0 dikali F X1, X0. Nah, ini adalah bentuk umum daripada interpolasi untuk orde 1. Ya, di sini F1X. Jadi untuk orde 1. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau flashback lagi terkait bentuk interpolasi untuk metode Newton yang sebelumnya sudah saya jelaskan melalui video perkuliahan, ya. Jadi kalau kita tuliskan ulang di sini, bentuk daripada interpolasi Newton orde 1 itu adalah F1X itu sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurangi Fx0 X1 min X0 dikali X dikurangi X0. Nah, ini jadi ini adalah bentuk interpolasi Newton orde 1. Nah, kalau kita lihat warna hijau. Nah, kalau kita lihat yang ini Fx1, X0 yang ini. Nah, ini kalau pada interpolasi Newton itu adalah yang ini. Nah, ini jadi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 min X0 itu adalah yang ini, ya. Ini. Jadi ini adalah bentuk ini yang ini pada interpolasi Newton, ya. Jadi ini Newton. Nah, kalau apa bedanya dengan interpolasi metode Lagrange yang ini? Nah, kalau pada metode Lagrange warna
umum. Nah, jadi kalau pada metode Lagrange yang ini fx, saya kasih cantik sedikit tulisannya ya, mohon maaf. F aduh, F x1, x0. Nah, ini. Nah, bentuk ini f x1, x0 pada metode Newton adalah ini. Nah, apa bedanya dengan metode Lagrange? Bagaimana bedanya kalau dengan metode Lagrange? Kalau metode Lagrange, bentuk yang ini fx1, x0 ya, jadi pada metode Lagrange f x1, x0 itu adalah bentuknya sama dengan fx1 per x1 minus x0 ditambah fx0 per x0 minus x1. Nah, ini jadi kalau pada metode Lagrange bentuknya fx1, x0 ini bentuknya seperti ini pada metode Lagrange. Nah, jadi kalau kita masukkan yang ini metode Lagrange ini ke persamaan bentuk umum interpolasi orde 1, jadi ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke persamaan ini ya, ke persamaan ini, maka bentuknya menjadi f1x itu sama dengan ini f1 ya, orde 1 itu sama dengan fx0 ditambah x minus x0 dibagi x1 minus x0 dikali fx1 ditambah x dikurangi x0 per x0 minus x1 fx1. Tunggu sebentar ya, saya ada telepon, saya tunggu sebentar. Iya, oke, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi tadi kalau ini yang untuk metode Lagrange ini kita masukkan ke persamaan bentuk umum interpolasi untuk orde 1, maka dia menjadi seperti ini ya. fx0 ditambah x dikurangi x0 x min x0 per x1 min x0 dikali fx1 ditambah x min x0 dibagi x0 min x1 dikali fx0 di sini ya, maaf saya salah tulis. Ini fx0 bukan fx1. Nah, fx0. Nah, kemudian ini hilang fx0. Nah, fx0 ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ini fx0 di suku pertama, ini fx0, kemudian di suku ketiga juga ini ada mengandung fx0. Jadi nanti suku pertama dan suku ketiga ini akan kita gabungkan. Kemudian yang untuk suku kedua ini akan kita pindahkan ke suku ketiga ya, sini. Nah, jadi
Saya lanjutkan. Tunggu sebentar ya. Kenapa, Nak? Ya, oke. Mohon maaf, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Mohon adik-adik memaklumi kondisi saya. Jadi kita lanjutkan kembali. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa suku pertama dan suku ketiga ini akan kita gabungkan ya. Nah, kemudian nanti setelah itu ini kita pindah ke suku ketiga dan setelah itu kita sederhanakan lagi. Jadi kita pindah saja ke slide berikutnya supaya lebih leluasa kita menuliskan. Jadi tadi F1X itu sama dengan yang suku pertama tadi kan 1 Fx, ini yang suku pertama tadi 1 kali Fx0 ya. Jadi kita tuliskan X0 dikurangi X1 X0 dikurangi X1. Ini artinya kan 1 ya. Nah, kemudian ditambah ini X min X0, X0 min X1 dikali Fx0. Langsung saja ditambah X min X0 per X0 min X1 dikali Fx0. Jadi tadi Fx0 di suku pertama atau 1 kali Fx0 ya, ini ditambah dengan ini suku ketiga tadi X min X0 per X0 min X1, kemudian ditambah dengan suku kedua. Suku kedua adalah ini X min X0 X1 min X0 dikali Fx1. Jadi ditambah X min X0 per X1 min X0 kali Fx1 ini minus. Nah, kemudian ini kita sederhanakan yang ini kita sederhanakan, yang ini ya, yang ini kita sederhanakan menjadi F1X itu sama dengan X min X1 X0 min X1 dikali Fx0 ditambah ini X min X0 X1 min X0 dikali Fx1. Nah, sehingga ini adalah cara untuk mencari interpolasi dengan metode Lagrange untuk orde 1. Nah, jadi ini dari mana? Nah, itu dari sini. Nah, tentu kalian sudah, adik-adik sekalian sudah bisa menyederhanakan ini menjadi seperti ini ya. Menyederhanakan ini yang suku pertama menjadi seperti ini ya. Saya yakin adik-adik sudah bisa untuk mencari sendiri kenapa bisa menjadi seperti ini ya. Jadi ini adalah persamaan untuk mencari interpolasi dengan metode Lagrange untuk orde 1. Nah, bagaimana untuk orde 2 ya? Karena tentu semakin tinggi ordenya maka akan kemungkinan akan semakin teliti
ya, akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi semakin tinggi ordenya, kemungkinan akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya, ya. Nah, jadi kita akan melihat kembali bagaimana kalau untuk Lagrange orde 2. Tapi tunggu sebentar. Ada sedikit gangguan dulu ya. Sebentar saya lanjut. Ya, baiklah kita lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi ini adalah bentuk untuk Lagrange, metode interpolasi metode Lagrange untuk orde 1. Nah, kemudian bagaimana yang orde 2? Yang orde 2 itu kita juga melakukan penurunan dari interpolasi seperti yang kita lakukan tadi untuk Lagrange orde 1, tetapi kita lakukan penurunan pada seperti yang pada orde 1 ya. Nah, untuk orde 2, nah nanti kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Jadi F2X itu sama dengan X min X1 per saya tunggu, saya hapus dulu. Saya berikan dulu keterangan bahwa ini adalah orde 2. Orde 2. Maaf ya, tulisan saya jelek sekali karena agak susah nulis. Orde 2. Ya. Nah, orde 2. Jadi kalau kita tadi itu, maka F2X itu sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikalikan dengan X min X2 per X0 min X2, kemudian Fx0. Nah, setelah itu ditambahkan suku kedua untuk Fx1, jadi X min X0 dibagi dengan X1 min X0, kemudian X dikalikan X min X2 dibagi X1 min X2 dikali Fx1. Nah, kemudian masih ada satu suku lagi karena ini orde 2 ya, jadi masih ada Fx2. Jadi ditambahkan X min X0 dibagi X2 min X0, kemudian dikalikan X min X1 X2 min X1 dikali dengan Fx2. Nah, ini jadi ini adalah interpolasi metode Lagrange untuk orde 2 ya, ini. Jadi untuk orde 2 itu ini. Nah, ini ya. Nah, orde 2 untuk metode Lagrange ini. Jadi ini Lagrange orde 2. Orde 2 Lagrange. Nah, orde 2 Lagrange. Nah, jadi kalau tadi tunggu ya. Tunggu nak. Aduh. Iya, tunggu sebentar.
Mohon maaf, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Mungkin kita cepat di sini karena saya ada urusan dulu. Nah, ini adalah interpolasi dengan metode Lagrange untuk orde 2. Nah, seperti ini kalau kita mau mencari interpolasi dengan metode Lagrange untuk orde 2. Nah, sehingga tadi kita kan sudah mencari yang untuk orde 1 seperti ini, kemudian orde 2 seperti ini. Jadi sebenarnya untuk orde 3 dan seterusnya kita juga sudah bisa mencari jadi sebenarnya bentuk umumnya ya, supaya kita bisa mencari untuk yang orde 3 dan seterusnya. Jadi sebenarnya bentuk umum daripada metode Lagrange ya, interpolasi metode Lagrange itu adalah ini ya, tunggu sebentar. Yang ini, kita pakai ini. Jadi bentuk umumnya itu adalah fnx ya. Jadi fnx ini n ini adalah ordenya ya. Jadi kalau misalnya orde 1 tadi berarti f1x, kalau orde 2 berarti f2x dan seterusnya ya. Bentuk umumnya adalah ini fnx itu sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n l i x dikali f xi. Nah, jadi sebenarnya bentuk umumnya itu seperti ini ya. Nah, di mana li di sini ada li ya, lix, di mana lix itu sama dengan pi besar ya. Pi besar di mana j sama dengan 0 sampai n, kemudian j tidak sama dengan i, aduh kecil ya, jadi ini i sama j sama dengan 0, ini j sama dengan 0, aduh kecil sekali ya, saya tulis di atas saja, terlalu mepet di sini. Sini ya. Nah, di sini ada lix. Nah, lix itu sama dengan pi besar ya. Di mana j sama dengan 0 sampai n. Kemudian j ini tidak sama dengan i. X min xj per xi minus xj. Nah, ini jadi lix untuk masuk di sini adalah ini. Aduh, tunggu sebentar ya, ada telepon. Halo? Mau ke anu? Ya, oke. Kita lanjutkan kembali, mohon maaf. Nah, jadi di sini ada lix itu adalah pi besar. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang bingung pi besar ini maksudnya bagaimana ya. Mungkin ada yang tahu, masih ingat, dan mungkin juga ada yang lupa atau belum tahu sama sekali. Jadi kalau di sini ya, saya kasih di sini contoh sedikit di sini. Nah, jadi kalau misalnya ya, misalnya fx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n, di sini xi ya. Nah, contoh misalnya kalau sigma ya, kita perbandingkan dengan sigma supaya lebih dipahami. Jadi kalau sigma kan dia ini berarti kalau misalnya n-nya adalah 3 ya. Misalnya n-nya 3 berarti ini artinya x1 kemudian ditambah ya x2 ditambah x3 ya. Kalau itu sigma. Nah, kalau sigma memang sum ya, sum
atau penjumlahan. Sedangkan kalau dia pi besar ini, ya, kalau dia pi besar, kalau dia pi besar seperti ini artinya produk ya, produk. Jadi kalau misalnya contoh ya, fx tadi ini kan sigma, sekarang kita pakai pi i sama dengan 0 sampai n. Nah, kalau sigma itu dia produk ya, dia bukan penjumlahan tapi perkalian. Jadi contoh misalnya 3, n sama dengan 3, maka ini xi ya. Nah, maka kalau dia pi besar, maka dia xi x1 dikali x2 dikali dengan x3. Nah, ini jadi perbedaan kalau dia sigma itu penjumlahan, sedangkan kalau dia pi itu perkalian ya. Ini tadi xi di sini ya, xi. Nah, itu kalau pi besar maka dia perkalian ya, x1 kali x2 dikali x3. Nah, itu. Jadi itu perbedaannya kalau ini. Nah, sehingga bentuk umumnya adalah seperti ini ya. Bentuk umumnya adalah untuk metode Lagrange. Orde berapa yang kita cari itu bentuk umumnya adalah seperti ini ya. Fnx ini ya, ini dimana ini diperoleh dari sini. Nah, nanti kita akan coba lihat contohnya ya. Mungkin sekarang masih bingung-bingung, tetapi kita akan lihat contoh soal. Nah, nanti saya akan berikan video terkait contoh soalnya. Mungkin selanjutnya ya, video selanjutnya itu terkait contoh soalnya nanti. Mudah-mudahan nanti di situ sudah bisa lebih dipahami ya terkait bagaimana mencari nilai interpolasi dengan metode Lagrange. Saya akhiri dulu video ini karena tidak bisa terlalu lama, bisa rusak. Mohon maaf, mohon dimaafkan jika ada kesalahan atau kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.